Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa Tuhan selalu mengasihi orang yang mengasihi dan mencintainya. Tuhan tidak meninggalkan siapapun. Dia meninggal, dia wafat di kayu salib. Tetapi dia tidak pernah melupakan dan membiarkan kita berjuang seorang diri. Dan buktinya ini terjadi dalam peristiwa kebangkitannya. Ketika Maria Magdalena pergi melihat kubur dan kubur itu kosong, hatinya sangat sedih. Dia merasa sangat kehilangan. Sudah kehilangan karena kematian Yesus. Kemudian kehilangan karena dia tidak menemukan mayat Yesus. Dia sampai menangis. Menunjukkan ada satu kerinduan yang mendalam untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Kita juga kalau ada keluarga kita yang meninggal, pasti kita merasa kehilangan. Kita ingin supaya dia selalu ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kesusahan dan kesedihan Maria Magdalena itu, malaikat Tuhan ada di situ. Dan di balik kesedihan penderitaan hidup kita masing-masing, di situ pun ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Tuhan sendiri menyertai kita. Tadi dalam bacaan tadi, Maria Magdalena menangis sedih. Karena kesedihan itu, dia tidak bisa mengenal Yesus. Kadang karena kesedihan yang kita alami, lalu kita lupa bahwa begitu banyak orang yang menolong kita, itu tanda bahwa Allah sungguh baik dengan hidup kita. Tapi karena kesedihan, lalu kadang kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Maria Magdalena begitu sedih sampai menangis, Yesus menyapa dia, "Maria."
Maria langsung mengenali suara itu. Dia tahu suara yang menyapa dia. Maka dia berkata, Rabuni artinya guru. Pertanyaan buat kita, apakah kita sungguh mengenal suara Tuhan kita? Setiap hari dia bersabda, berfirman kepada kita. Apakah kita sungguh mengenal suaranya? Dan kita juga boleh mengatakan, Rabuni artinya guru. Mari, kita tidak usah terlarut dalam kesedihan. Semua orang punya pergumulan dan penderitaan. Tapi jangan sampai penderitaan dan pergumulan itu membuat kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan perjumpaan antara Yesus dan Maria Magdalena ini kembali mengubah hidupnya. Maria semakin percaya. Dia kembali dan mewartakan itu dalam hidupnya. Dia sampaikan itu kepada para murid bahwa Tuhan sungguh bangkit. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih untuk cinta dan berkat-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu yang maha luhur. Terima kasih karena Engkau menghadirkan kami, karena Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Semoga apapun situasi hidup kami, kesedihan tidak membuat kami lupa bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang tak mampu kami pahami dalam kehidupan kami. Semoga perjumpaan kami dengan Engkau setiap hari dalam pengalaman hidup kami, menumbuhkan iman kami, untuk terus mewartakan belas kasih-Mu, bahwa Engkau Allah yang sungguh bangkit dan akan terus menyertai kami sampai akhir zaman. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.